Ya, terima kasih Gus. Menarik sekali pembahasan tentang makna dari Alhamdulillahirabbil alamin ini. Gus, ini tadi sempat disampaikan bahwa semua akal itu kan ciptaan Allah, dan kita tahu bahwa kita ini menjumpai kadang orang-orang pintar itu menggunakan akalnya menghasilkan pemikiran seperti Karl Marx, sosialisme, kemudian orang-orang barat itu dengan kapitalisme. Nah, pertanyaannya apakah bagaimana Islam melihat itu? Apakah kita bisa menggunakan itu dalam kehidupan kita? Karena berdasarkan akal itu produk ciptaan Allah. Gimana? Ya, ini pertanyaan yang mewakili banyak masyarakat mungkin ya. Kalau kita katakan bahwa semua produk akal itu adalah ciptaan Allah, karena akal itu ciptaan Allah. Kalau kemudian pertanyaannya bagaimana produk akalnya Karl Marx yang menghasilkan komunisme peradaban gitu ya, dan orang-orang barat seperti John Locke dan seterusnya, itu mereka menghasilkan peradaban kapitalisme misalnya. Nah itu bagaimana gitu. Jadi di sini apa namanya, pertama bahwa uh, betul orang-orang non Muslim itu menggunakan akalnya dia, kemudian dia melakukan penelitian ilmiah atau bagaimana mereka berpikir tentang mempelajari alam ini ya, dengan berbagai metode ilmiah yang mereka gunakan, lalu menghasilkan penemuan-penemuan gitu. Nah kalau yang sifatnya ilmu pengetahuan sarana seperti temuannya Einstein, mungkin orang tidak tidak membuat pertanyaan ya, karena itu kan barang yang mubah gitu ya. Tapi bagaimana yang peradaban komunis gitu? Kalau itu juga buatan Allah, lalu apa itu boleh digunakan kan begitu toh, gitu. Apakah itu benar gitu? Jadi kalau dikatakan itu ciptaan Allah, itu tidak berarti ilmunya itu mesti benar gitu. Tapi dari sisi penciptaannya itu. Jadi peradaban komunis itu hasil dari produk akal itu. Nah, sedangkan akal itu yang membuat Allah. Oleh karena itu dia juga ciptaan Allah. Tapi tidak berarti benar itu. Seperti juga babi misalnya. Babi itu ciptaan Allah, benar itu. Tapi tidak berarti halal gitu. Karena halal haram itu aturan dari Allah. Begitu. Jadi dari sisi boleh tidak boleh itu ada hukumnya sendiri gitu. Dari sisi bahwa itu ciptaan Allah, iya benar adanya gitu. Tapi tidak berarti langsung berarti boleh digunakan, itu masalah lain gitu. Kalau dari sisi penciptaannya iya, karena akal tidak dibuat oleh Karl Marx sendiri gitu. Akal itu apa? Akal itu bukan otak ya. Akal itu eh, interaksinya antara pengetahuan sebelumnya yang ada di otak, kemudian penginderaan terhadap fakta, kemudian diinteraksikan dengan pengetahuan sebelumnya, lalu orang ambil kesimpulan gitu. Jadi ada 4 komponen pengetahuan sebelumnya, ada otak, ada indera, ada penginderaan, interaksi gitu. Jadi kesalahan akal itu ada di sini, ada di pengetahuan sebelumnya. Kalau pengetahuannya salah, akalnya akan kesimpulannya salah nanti gitu. Atau dalam penginderaan gitu, maka dia bisa salah kalau penginderaannya salah gitu. Jadi misalnya pakai cahaya, ini tembok gitu ya, dinding ini warna krem misalnya yang atas ini gitu. Atau plafon warna putih. Malam hari pakai lampu berwarna kuning atau berwarna merah misalnya, berwarna hijau, biru dan seterusnya,
maka plafon ini warnanya berubah menurut cahaya itu, gitu. Nah nanti siang hari dilihat kok warnanya putih. Nah ini, jadi kesalahan melihat fakta. Jadi kesalahan akal di situ, gitu. Kesalahan pengetahuan sebelumnya, gitu. Gitu. Jadi akal itu konsisten, dibuat oleh Allah konsisten. Karena itu kalau dia diberi pengetahuan yang salah, hasilnya juga akan salah. Gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya pemikiran-pemikiran itu tergantung acuannya, yang acuan pemikiran itu namanya akidah, gitu. Maka disitulah yang akan menjadi ukuran benar salahnya. Saya ambil contoh yang sederhana misalnya. Apakah sholat puasa Ramadan itu benar? Kalau menurut acuan akidah Islam benar, karena itu perintah Allah. Al-Quran yang mengatakan, Al-Quran itu wahyu dari Allah, gitu. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam, gitu. Diwajibkan atas kalian itu puasa, gitu. Terus wa aqimus sholat, dirikan sholat khususnya. Jadi orang menjalankan sholat itu menjalankan perintah yang sumbernya benar adanya, gitu. Tapi kalau acuannya peradaban komunis beda. Nanti kalau orang komunis ditanya gitu, apakah sholat benar? Tidak benar, itu hanya khayalan gitu. Menurut mereka itu candu masyarakat, gitu kan? Karena menurut mereka Tuhan tidak ada. Itu dia tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga perintah Tuhan dianggap itu perintah fiktif gitu. Khayalan gitu. Orang sakau dan seterusnya. Jadi peradaban itu kebenarannya tergantung acuannya. Acuan berpikir itu namanya akidah, gitu. Itu acuan yang mengikat, gitu. Nah kalau kita bicara aljabar ya, mungkin orang yang matematik dia akan paham itu, begitu. Kalau misalnya kita katakan benar itu 10, itu 10 itu tidak harus 5 tambah 5, tidak harus 5 kali 2, enggak harus itu. 10 itu basis 10 bilangan itu berarti angka terbesarnya 9, kemudian 10, gitu. Kalau basis bilangannya bukan basis 10, misalnya basis 6, 3 tambah 3 10. Itu. Kalau basis 4, 2 tambah 2 10. Itu. Itulah namanya basis bilangan. Itu. Semua operasi bilangan nanti acuannya dari basisnya itu. Jadi banyak orang kan mengatakan yang pasti itu ilmu eksakta matematik, kalau ilmu sosial enggak pasti. Enggak juga. Itu. Matematik itu pasti karena ditentukan basisnya itu. Jadi kalau hitungan kita pakai basis 10 ya hasilnya itu, gitu. 5 kali 2 10, gitu. Tapi kalau basisnya 4 ya 2 tambah 2 10, gitu. Ilmu sosial juga begitu. Kenapa menjadi tidak pasti? Karena acuannya tidak ditentukan, acuannya ganti-ganti, gitu. Kalau acuannya Islam, gitu, orang bicara ekonomi misalnya. Misalnya bicara riba, ya itu perintah Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu acuannya akidah Islam, benar adanya begitu. Tapi kalau acuannya kapitalisme, kapitalisme mengatakan Tuhan tidak usah ngurusin ekonomi. Tuhan itu ngurusin ritual, tidak boleh ngurusin ekonomi, politik, hukum nggak boleh. Kalau acuannya akidah kapitalisme ya begitu. Kebenaran menurut mereka adalah pemisahan agama dari kehidupan. Itu akidah kapitalisme. Gitu. Demikian juga komunisme menganggap ya ngapain Tuhan ngurusin ekonomi, kan begitu. Menurut mereka Tuhan nggak ada, jadi itu urusan manusia. Jadi ilmu sosial itu juga pasti sebenarnya kalau acuannya ditentukan. Seperti tadi itu saya bilang, misalnya riba itu harus diurus gitu, dilarang riba gitu. Itu kan acuannya akidah Islam, Al-Quran yang melarang. Tapi kalau kapitalisme ya tidak melarang,
Menurut mereka malah salah itu ngatur-ngatur gitu. Yang benar ya riba boleh menurut mereka kan. Sama juga peradaban kapitalisme. Jadi peradaban komunisme, sosialisme itu menganggap ya riba nggak ada penting gitu. Itu urusan manusia. Tuhan nggak boleh campur, Tuhan nggak ada, nggak akan campur di situ gitu. Jadi ilmu peradaban itu juga pasti sebenarnya kalau acuannya ditentukan. Acuan peradaban itu namanya akidah, gitu loh. Gitu. Tapi kalau acuannya tidak ditentukan ya pastilah akan tidak pasti menjadinya gitu. Itu di peradaban modern ya. Kalau peradaban tradisional ya kita sudah tahu lah gitu. Seperti apa, lebih kacau lah gitu. Jadi di era peradaban tradisional ini akal ini juga dipengaruhi oleh acuan-acuan itu. Gitu. Jadi kalau dikatakan tadi bagaimana dengan hasil kembali ke pertanyaan tadi rangkumannya, bagaimana kalau hasil pemikiran dari peradaban komunisme seperti hasil pemikirannya Karl Marx, Hegel dan seterusnya, gitu. Ya itu dari segi penciptaan ciptaan Allah, karena dia hasil produk akal. Akal itu yang menciptakan Allah, sehingga dia adalah ciptaan Allah, begitu. Min haisul khalqi. Tapi tidak berarti itu benar, itu atau diizinkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, tidak begitu. Karena sama halnya dengan Allah menciptakan babi misalnya, tidak berarti babi halal. Itu boleh tidak boleh, benar salah itu masalahnya lain lagi. Gitu. Dari sisi penciptaan Allah. Saya pikir saya menjelaskan panjang lebar ini.